Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan di bulan Agustus di pekan yang terakhir, Pak Kolis masih bisa bertemu dengan anak-anakku semua. Anak-anakku masih bisa mendengar suara Pak Kolis. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar untuk hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah berikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Istidadan doaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini di jam pertama kita akan belajar dengan Pak Kolis tema 1, subtema 3, muatan matematika. Khusus belajar tentang mengukur sudut pada bangun datar. Hari ini belajar tentang segi 4. Jadi kita hari ini belajar mengukur sudut pada bangun datar segi 4. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Sekali lagi Pak Kolis sampaikan sebelum kita jauh melangkah dan Pak Kolis jelaskan lebih dalam lagi, Pak Kolis tekankan lagi, hari ini kita fokus belajar untuk mengukur besar sudut pada segi 4. Segi 4 terbagi menjadi 2. Segi 4 terbagi menjadi 2. Segi 4 beraturan dan segi 4 tidak beraturan. Ingat, segi 4 beraturan dan segi 4 tidak beraturan. Pak Kolis akan bahas satu persatu. Yang pertama, Pak Kolis sampaikan terkait segi 4 beraturan. Apakah ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah segi 4 beraturan. Yang pertama, memiliki sisi yang sama panjang. Jadi, keempat sisinya sama panjang. Kenapa 4 Pak sisinya? Iya, karena ini adalah segi 4. Segi 4 pasti sisinya berjumlah 4. Yang kedua, memiliki sudut sama besar. Iya, memiliki sudut sama besar dikarenakan sisi yang dimilikinya sama panjang. Apabila sisi yang dimilikinya sama panjang, pasti sudutnya sama besar. Lihat gambar yang Pak Kolis berikan, itu adalah gambar persegi. Gambar persegi memiliki 4 sisi. 4 sisi yang dimiliki sama panjang. Apabila sama panjang, sudutnya sama besar. Bisa dilihat gambar. Yang kedua, Pak Kolis menjelaskan tentang segi 4 tidak beraturan. Apa cirinya? Kebalikan dari segi 4 beraturan. Di segi 4 tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek, tidak sama panjang. Otomatis ketika sisinya tidak sama panjang, sudutnya pun tidak sama besar. Ada beberapa bangun yang Pak sampaikan. Bangun segi 4 tidak beraturan, contohnya seperti jajar genjang, ya panjangnya tidak sama kan, sudutnya juga pasti tidak sama. Yang kedua, persegi panjang. Nah, yang ketiga,
belah ketupat, trapesium, segi 4 sebarang, layang-layang, trapesium, siku-siku. Itu adalah jenis-jenis segi 4 tidak beraturan. Nah, ya. Kalau segi 4 beraturan, sisinya sama panjang. Panjangnya sisi itu sama semua keempatnya. Beda dengan segi 4 tidak beraturan, panjang dari keempat sisinya biasanya tidak sama panjang. Paulus akan bahas 2 bangun untuk segi 4 ini. Yang pertama adalah jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang. Itu adalah gambar jajar genjang. Itu adalah nama bangun jajar genjang. Jajar genjang memiliki 2 sisi yang sama panjang, yaitu adalah AD dan BC. AD dan BC sama panjang. Berikutnya juga memiliki 2 sisi yang sejajar. 2 sisi yang sejajar. Di jajar genjang memiliki keistimewaan. Apa Pak keistimewaan dari jajar genjang? Jajar genjang keistimewaannya adalah sudut yang berhadapan nilainya sama besar. Pak Paulus ulangi, pada jajar genjang sudut yang berhadapan nilainya sama besar. Contoh, sudut A sama besar dengan sudut C. Kenapa? Karena sudut A berhadapan dengan sudut C. Jadi sudut A sama dengan sudut C. Misal sudut A 50, berarti sudut C juga 50. Yang kedua, kita lihat ada satu lagi sudut yang berhadapan, yaitu sudut B. Jadi berhadapan dengan sudut B. Nah, D dan B saling berhadapan. Kalau saling berhadapan di jajar genjang berarti besar sudutnya sama besar. Berarti jadi B sama dengan D. Yang kedua, Pak Paulus berikan penjelasan tentang trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki memiliki 2 kaki yang sama panjang, 2 sisi yang sama panjang, yaitu adalah KN dan LM. KN dan LM. KN dan LM memiliki kaki yang sama panjang. Dan berikutnya, trapesium sama kaki memiliki 2 sisi yang sejajar, tetapi tidak sama panjang. Sehingga sudut K sama dengan sudut L. Sudut K sama dengan sudut L. Kemudian sudut N sama dengan sudut M. Nah, ini. Jadi untuk mengerjakan apabila bertemu dengan soal bangun jajar genjang atau trapesium sama kaki, kita harus ingat sifatnya. Sifat yang dimiliki oleh jajar genjang sungguh istimewa karena sudut yang berhadapan besarnya sama. Berikutnya, jumlah sudut segi 4 adalah 360 derajat. Diingat, jumlah sudut segi 4 adalah 360 derajat. Kok bisa Pak? Apa alasannya? Apa dasarnya? Alasannya adalah kita lihat pada bangun yang Pak Paulus berikan. Ada persegi namanya PQRS. Di setiap sudut bangun persegi PQRS memiliki sudut siku-siku. Sudut siku-siku biasanya dilambangkan dengan huruf seperti L, seperti yang Pak Paulus berikan di gambar.
Sudut P, sudut siku-siku. Sudut Q, siku-siku. Sudut R, siku-siku. Sudut S, siku-siku. Dan berapakah besar sudut siku-siku? Sudut siku-siku besarnya pasti adalah 90 derajat. Sehingga kita buktikan sudut P tambah sudut Q tambah sudut R tambah sudut S adalah 90 derajat tambah 90 tambah 90 tambah 90 ketemu 360 derajat. Inilah alasan kenapa jumlah seluruh sudut segi 4 adalah 360 derajat. Untuk lebih paham dan mendalami materi ini, Pak Kolis akan memberikan materi contoh soal untuk lebih memperdalam apa yang telah Pak Kolis sampaikan. Coba kita kerjakan bareng-bareng. Bangun apakah di gambar itu? Bangun di gambar itu adalah bangun trapesium. Nah, ingat-ingat bentuknya seperti itu. Bangun trapesium. Di soal ini, anak-anak disuruh mencari sudut A yang tidak diketahui besar sudutnya. Pada gambar bangun trapesium, sudah memiliki beberapa besar sudut. Memiliki dua sudut siku-siku 90 derajat dan satu sudut lancip 65 derajat. Pertanyaannya, berapakah besar sudut A? Bagaimana cara mengukur sudut A? Caranya adalah 360 ya. Sudut A sama dengan 360. Jadi 360 ini sudah rumus, tidak boleh diganti dengan angka yang lainnya, harus 360 derajat karena kita menghitung sudut pada segi 4. Dikurangi sudut yang ada pada bangun di samping. Bangun di samping ada 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 65 derajat. Jadi rumusnya adalah 360 derajat dikurangi sudut yang diketahui. Kita jumlahkan yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Jumlahnya adalah 245 derajat, sehingga 360 derajat dikurangi 245 derajat ketemunya 115 derajat. Jadi sudut A adalah besarnya 115 derajat. Apabila nanti Pak Kolis memberikan soal seperti ini, maka rumusnya cara mengerjakannya seperti ini. Lagi kita mengerjakan soal lagi. Gambar apakah yang Pak Kolis berikan di sini? Ini adalah bangun jajar genjang. Bangun jajar genjang. Pertanyaannya, berapakah besar sudut A dan B? Loh, dua sudut disuruh mencari. Ingat, Pak Kolis sudah menyampaikan di awal, pada jajar genjang punya keistimewaan sudut yang berhadapan nilainya sama besar. Sekarang kita mau nyari sudut A terlebih dahulu. Anak-anak, sudut A yang ada di gambar berhadapan dengan sudut berapa? Ya, sudut A berhadapan dengan sudut besarnya 110 derajat, sehingga sudut A adalah 110 derajat. Yang kedua, kita cari sudut B. Sudut B berhadapan dengan sudut berapa? Sudut B berhadapan dengan 70 derajat, sehingga sudut B adalah 70 derajat. Ingat, jajar genjang sudut yang berhadapan nilainya pastilah sama besar. Jadi anak-anak tinggal meluruskan dan perhatikan sudut yang berhadapan. Alhamdulillah, itu yang bisa Pak Kolis sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang mengukur sudut pada segi 4. Review sedikit materi yang Pak Kolis sampaikan. Besar sudut yang ada pada segi 4 adalah 360 derajat.
Jajar genjang memiliki keistimewaan sudut yang berhadapan sama besar. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Pak Kos berikan latihan untuk anak-anak berlatih di rumah. Ada 3 soal, ada 3 bangun. Yang pertama, bangun trapesium. Yang kedua, bangun jajar genjang. Yang ketiga, bangun layang-layang. Soal yang pertama, bangun trapesium, carilah sudut A. Soal nomor 2, jajar genjang, carilah sudut A dan B. Soal yang ketiga, bangun layang-layang, carilah sudut A. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.